1 ton lebih gabah di Kabupaten Lombok Tengah raib digondong sekawanan maling. Proses pengukuran ulang batas tanah di Gilimenu, Lombok Utara nyaris ricuh. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Selain 2 informasi tadi, kami sudah siapkan rangkaian informasi menarik lainnya dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Korea Hafiza, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, kita ke informasi pertama. 1 ton lebih gabah milik petani di Desa Lendang Are, Kabupaten Lombok Tengah raib digondol sekawanan maling. Sementara itu, aksi pencurian yang dilakukan oleh sejumlah orang tersebut terekam CCTV gudang gabah. Dalam rekaman CCTV dari gudang penyimpanan gabah padi memperlihatkan detik-detik sejumlah kawanan terduga pelaku sedang beraksi. Dengan menggunakan mobil pick-up hitam menutup setengah wajah saat para pelaku menggotong gabah dan menaikkan ke atas mobil pick-up hingga bak mobil penuh. Selanjutnya sekawanan pencuri ini meninggalkan lokasi. Lokasi pencurian gabah ini terjadi di Dusun Kuang Pait, 1 Desa Lendang Are, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, di sebuah gudang penggilingan padi milik seorang petani bernama Satriawan. Total padi yang habis digondol pencuri diperkirakan sekitar 1,4 ton dengan total kerugian mencapai belasan juta rupiah. Satriawan mengaku mengetahui kehilangan gabah saat pagi harinya dari hasil pengecekan CCTV dan aksi pencurian diketahui terjadi pada pukul 3 dini hari. Sementara itu, pemilik mengaku bahwa gabah disimpan di luar lantaran kondisi gudang di dalam saat itu penuh. Selain itu, saat kejadian, penjaga gudang tidak berada di tempat lantaran dalam kondisi sakit. Kita taruh di luar dan kebiasaan pada malam itu kan memang ada yang jaga, tapi malam itu ada dia sakit, yang jaga, nah, sehingga itulah yang terjadi kan, karena yang jaga itu tidak ada, malam itu lagi sakit, bahkan sampai saat ini juga masih sakit. Ini tumben kejadian ini, Pak? Ya, tumben kalau di sini tuh. Kasus pencurian gabah ini telah dilaporkan ke polisi dan polisi telah mengecek lokasi kejadian. Polisi tengah melakukan penyelidikan. Plat mobil yang digunakan plat B, carry, itu pun dari pantauan CCTV. Yang kita CCTV itu bahwa plat B dari korban pelaku yang 4 orang, itu pun kami karena berupa pakai cadar semua. Cadar semua, hanya pakai baju, hanya beda-beda baju, tapi pakai cadar dan pakai topi. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, terutama agar menyimpan barang berharga seperti gabah dan beras di tempat yang aman, mengingat harga beras hingga saat ini masih cukup tinggi sehingga menjadi incaran pencuri. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Lombok Barat, seorang pria berinisial TD, warga Jagaraga Lombok Barat diamankan polisi karena nekat mencuri sepeda motor untuk bermain judi online. Seorang pria inisial TD warga Dusun Tegal, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat, tega menggondol sepeda motor teman sekampungnya untuk modal judi online. Modus operandi pelaku langsung masuk ke rumah korban saat korban sedang mandi dan mengambil kunci motor yang sudah diketahui letaknya. Terduga pelaku mengetahui posisi barang-barang korban seperti kunci motor lantaran sudah sering berkunjung ke rumah korban. Pelaku pun mengakui aksi nekat itu dilakukan lantaran ingin bermain judi online sehingga motor digadai 1,8 juta rupiah. Kapolsek Kuripan, Ibda Fahrizal Eko Suryanto mengatakan antara korban dan terduga pelaku merupakan teman satu kampung dan aksi pencurian itu terjadi saat korban baru kembali dari rumah orang tuanya yang berada di Dusun Dua Pelet. Pelaku saat itu melihat kunci motor korban yang berada di belakang pintu di dalam rumah korban. Posisi motor berada di halaman rumah korban, di mana situasi pada saat itu dalam keadaan sepi.
Kemudian dengan kesempatan tersebut pelaku langsung mengambil sepeda motor korban dengan cara menggunakan kunci yang ada dan langsung membawa kabur tanpa seizin korban. Aksi pencurian tersebut kemudian dilaporkan korban dan kurang dari 24 jam pelaku berhasil ditangkap polisi di lokasi persembunyiannya. Saat diinterogasi polisi, terduga pelaku mengaku sepeda motor tersebut digadai di wilayah Cakranegara senilai 1,8 juta rupiah. Ide gade atau jual motor itu? Gade. Gade 1 juta 800. Untuk apa uang? Sudah pakai uang itu sudah pakai apa saja? Judi apa? Judi online. Judi online berapa ya untuk judi online itu? Semuanya. HP semuanya? Enggak ada pakai minum. Para pelaku disangkakan telah melanggar pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, proses rekonstruksi atau pengukuran ulang batas tanah di Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, nyaris ricuh karena mendapat penghadangan dari sejumlah warga. Seperti inilah suasana rekonstruksi atau pengukuran ulang batas tanah di Gili Meno, Lombok Utara. Petugas BPN Lombok Utara yang akan melakukan pengukuran batas tanah mendapatkan penghadangan dari sejumlah warga. Rekonstruksi atau pengembalian batas tanah ini dimohonkan pihak perusahaan dan kasusnya sedang berproses hukum. Saya minta, ini lurus, Kapempo. Permasalahan ini diselesaikan dengan bagus secara hukum, yang mana yang pas supaya tidak ada permasalahan lagi seperti ini. Aula Seda, terus Pak Asisten 2 turun 2 kali. Nah sekarang ini keempat. Nah, ini udah kalau turun nih ketiga. Nah, yang saya dapat tapi memang tanahnya sudah memiliki sertifikat secara ini. Itu pasti itu, makanya karena nggak pernah saya lihat. Saya nggak tahu jadinya. Proses rekonstruksi dan pengembalian batas tanah berjalan lancar setelah petugas berhasil meredam ketegangan antara petugas BPN dengan warga. Terkait mengklaim masalah lahan itu gimana? Ada saya jalan-jalan. Yang 14 tahun. Hah? 14 tahun katanya. Nggak tahu, yang mana sih? Nggak ngerti. Tadi agendanya apa sih Pak Dir sebenarnya? Agendanya apa? Agenda apa? Jalan-jalan. Saya bilang satu, saya bukan direktur. Dua, saya jalan-jalan. Oh gitu. Saya urusan. Siap. Hingga berita ini diturunkan, suasana di Gili Meno sudah terkendali karena para pihak yang saling mengklaim kepemilikan tanah bersepakat menyelesaikan kasus ini di pengadilan. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami hadirkan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Tahapan Pemilu 2024.
Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, ribuan surat suara di Kabupaten Lombok Tengah ditemukan rusak saat proses penyortiran pelipatan surat suara di gudang logistik KPU Kabupaten Lombok Tengah. Sebanyak 4.200 surat suara calon presiden dan wakil presiden ditemukan rusak. Kerusakan diketahui saat proses pelipatan surat suara yang dilakukan di gudang logistik KPU Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan keterangan Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah, surat suara capres dan cawapres yang mengalami kerusakan untuk 6 kecamatan, yakni untuk Dapil 7 di Lombok Tengah. Penemuan surat suara yang rusak ini dimulai sejak 5 hingga 29 Desember lalu. Bentuk kerusakan surat suara ini pun beragam, mulai dari bercak hitam, buram, hingga warna yang berbeda dari desain awal. Berdasarkan hasil pengecekan kami, hasil sortir lipat, terdapat surat suara yang rusak. Nah, surat suara rusak ini nah terutama karena bercak tinta ya, dari pabrik, dari mesin cetaknya. Kalau kita perhatikan dan cermati kondisi surat suaranya. Sementara itu, terkait kerusakan surat suara ini, KPU Lombok Tengah telah melaporkan ke KPU RI untuk segera diganti dengan surat suara yang baru. Pasalnya penggantian akan dikirim pada pertengahan Januari ini. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, antisipasi adanya caleg yang mengalami gangguan kejiwaan, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Mataram, Nusa Tenggara Barat menyediakan 100 kamar khusus bagi calon legislatif yang gagal pada pemilihan legislatif 2024. Jelang pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini, tidak hanya Bawaslu dan KPU yang sibuk mempersiapkan pileg. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma juga mulai melakukan persiapan menghadapi pasca pemilu guna mengantisipasi adanya calon anggota legislatif yang mengalami gangguan jiwa pasca pemilu. RSJ Mutiara Sukma menyiapkan sebanyak 100 kamar yang terdiri dari berbagai kelas mulai dari VIP hingga kelas 3, baik untuk wanita maupun pria dari berbagai usia hingga lansia. Tidak hanya fokus pada penyediaan ruangan, RSJ Mutiara Sukma juga mempersiapkan sumber daya manusia berupa dokter serta psikolog untuk menangani pasien pasca pemilu. Dari segi sarana prasarana, kamar, pelayanan, untuk tempat tidur ada 111 tempat tidur. Ada khusus untuk ruangan perempuan dewasa, laki-laki dewasa, baik itu masih dalam kondisi yang gaduh, gelisah, atau yang sudah stabil. Kemudian ada yang kelompok usia lansia juga ada. VIP kelas 2, 3, 1 ada. Sudah siap kok, sudah siap untuk memberikan pelayanan pasca pileg 2024. Lebih lanjut disampaikan Wiwin, jika nanti para caleg merasakan tanda-tanda masalah kesehatan jiwa, diharapkan untuk tidak ragu dan sungkan untuk segera datang ke RSJ guna mendapatkan pelayanan. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, antisipasi bencana alam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumbawa Barat petakan daerah rawan bencana dan menghimbau warga masyarakat mewaspadai bencana alam yang memasuki puncak musim hujan. Antisipasi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan banjir rob, BPBD Sumbawa Barat himbau warga masyarakat tetap waspada karena telah memasuki puncak musim penghujan. Selain itu, BPBD setempat telah melakukan pemetaan daerah rawan bencana alam seperti di wilayah Kecamatan Berangrea dan Kecamatan Berang ini. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumbawa Barat, Abdul Hamid, mengatakan berdasarkan rilis dari BMKG Provinsi Nusa Tenggara Barat, puncak musim penghujan di awal tahun 2024, BPBD sudah melakukan peninjauan dan pemetaan sebagai langkah antisipasi terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan banjir rob di wilayah Sumbawa Barat. Salah satu persiapan yang dilakukan oleh BPD
adalah melakukan peninjauan ke lapangan terkait dengan potensi-potensi akan terjadinya bencana alam. Seperti kita kunjungi daerah-daerah yang rawan banjir. Tidak hanya itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumbawa Barat juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan segera melapor jika terjadi bencana alam. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kami hadir kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. memiliki komunitas kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor ya sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Terima kasih pemirsa masih bersama dalam iNews NTB. Kita ke informasi wisata kali ini, wisata river tubing di aliran irigasi di Desa Jenggala, Tanjung, Lombok Utara. Satu di antara spot wahana wisata baru yang diminati oleh wisatawan. Di objek wisata ini pengunjung dapat menguji adrenalin. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya. Pemuda di Desa Jenggala Tanjung, Lombok Utara menyulap aliran irigasi menjadi spot atau wahana bermain river tubing.
Di objek wisata ini pengunjung dapat mengarungi aliran sungai dan irigasi dengan menggunakan ban dan berbagai perlengkapan safety lainnya mirip seperti arung jeram. Olahraga ini sangat cocok bagi pengunjung yang suka tantangan atau menguji adrenalin. Selain menikmati segarnya air sungai, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan yang sangat indah di sepanjang pinggir aliran sungai. Informasinya arus air untuk fun ride ini tidak ekstrim sehingga aman untuk anak-anak. Gimana keseruan tadi naik rival tubing? Takut sih tapi asik gitu. Nah, perginya ke sini sama siapa aja? Ini sama suami. Boleh dong diceritain dulu gimana tadi trek-treknya gitu. Ada yang jatuh sih tadi satu. Apa sih alasannya ke sini, Mbak? Asik sih, enak lihat orang. Berarti nyoba-nyoba aja? Iya, baru pertama kali juga saya. Durasi river tubing untuk fun ride adalah sekitar 10 hingga 15 menit dengan harga Rp15.000 per orang atau tergantung dari paket yang diambil. Nah, jadi mereka hadir di sini membawa program penguatan kapasitas yang jujur saja saya katakan awalnya kita tidak tahu persis apa kegiatan yang mereka bawa. Setelah kita mulai bertemu, berdiskusi, ternyata setelah kita sering ketemu, mereka ingin mengangkat desa ini menjadi desa wisata berbasis kearifan lokal. Di awal trip, pengunjung akan diarahkan untuk memakai vest pelampung, helm, beserta dekar, dan di briefing petugas untuk keselamatan dan pengamanan saat river tubing. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Kita ke Kabupaten Lombok Barat. Pemirsa, lebatnya hutan punikan Lingsar di Kabupaten Lombok Barat menyimpan pesona alam yang indah berupa air terjun. Dengan ketinggian hampir 30 meter ini terletak di tengah hutan dan untuk sampai ke sana, pengunjung harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan terjal. Air terjun Timponan terletak di hutan punikan Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana.
Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Ya, berenang di kawasan air terjun Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Masih dari Kabupaten Lombok Barat, pemirsa wisata Desa Mereje, Sekotong Tengah di Kabupaten Lombok Barat, satu di antara kawasan wisata yang mulai ramai dikunjungi wisatawan. Pesona alam dengan hamparan sawah yang berbentuk teras ring menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Indonesia memiliki luas lahan baku pertanian atau persawahan seluas 7,1 juta hektar tanah yang membentang di seluruh pelosok negeri. Salah satunya yaitu di Pulau Lombok, tepatnya di Desa Mareje. Terbentang hamparan sawah menutupi barisan bukit-bukit di Pegunungan Mareje. Desa ini memang dinobatkan sebagai dewa agraris bagi masyarakat Sekotong. Kendati berada di atas pegunungan tak membuat desa ini kekurangan air. Desa Mareje di jagat maya semakin populer dan tidak kalah dengan wisata subak persawahan di Pulau Dewata Bali. Desa Mareje juga memiliki teras ring yang cukup menawan dengan keunikannya karena berada di antara di perbukitan Kecamatan Sekotong. Saat berwisata ke tempat ini, pengunjung akan melewati tanjakan pertama menuju Desa Mareje dengan suguhan pemandangan pantai Sekotong yang nampak seperti teluk dibentengi beberapa pegunungan. Dari atas tanjakan tersebut, pengunjung dapat mengabadikan momen perjalanan dengan bersuah foto dengan panorama keindahan hamparan sawah Desa Mareje. Kawasan persawahannya berundak-undak seperti teras sharing yang atau disebut dengan teras miring. Jadi buat kalian nih yang suka banget cari-cari spot foto landscape, ini sangat rekomendasi buat kalian. Akses jalan ke objek wisata Desa Mareje telah diaspal dan memudahkan bagi pengunjung yang berwisata ke tempat ini, dan lokasi objek wisata ini tidak jauh dari pusat kota di Pulau Lombok. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian iNews NTB hari ini. Saya Kori Hafizah, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.